Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UOBK RSUD Syarifah Ambari Raffles Bangkalan. Saat ini, Bapak dan Ibu berada di ruang rapat Direktur lantai 3, gedung utama UOBK RSUD Syarifah Ambari Raffles Bangkalan dengan ketinggian 8 meter dari permukaan tanah. Ruangan ini digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas 30 orang. Ruangan ini memiliki dua pintu utama, satu pintu di sisi belakang Anda dan satu pintu lagi memiliki akses langsung menuju tangga yang berada di sisi utara atau sebelah kanan Anda. Perlu diketahui bahwa ruangan ini memiliki satu buah alat pemadam api ringan yang berada di sebelah pintu utama. Adapun cara penggunaan apa yakni tarik tuas pengaman, arahkan ke dasar api, tekan gagang dan sapukan. Tidak diperkenankan merokok karena ruangan ini bebas asap rokok. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini tidak sedang dilakukan simulasi keadaan darurat. Apabila mendengar tanda darurat, tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk jalur evakuasi yang terletak di tangga sebelah kanan ruangan untuk menuju titik kumpul di halaman parkir depan. Berikut kami sampaikan prosedur evakuasi. Pertama, bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas terlebih dahulu. Kedua, jika terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kepulan asap, upayakan berjalan keluar dengan menunduk. Gunakan tisu atau sapu tangan yang dibasahi dengan air untuk menghindari gas beracun. Ketiga, jika terjadi gempa bumi, segera berlindung di bawah meja dan hindarilah berada di dekat jendela kaca. Saat terjadi keadaan darurat, tidak diperkenankan menggunakan lift. Ikuti petunjuk jalur evakuasi, utamakan ibu hamil dan yang berisiko tinggi. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan pertolongan pertama, hubungilah emergency call di nomor 101 atau menghubungi petugas yang ada di sekitar Anda. Demikian sesi briefing ruang rapat Direktur lantai 3, gedung utama UOBK RSUD Syarifah Ambari Raffles Bangkalan. Selamat melanjutkan aktivitas dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap utamakan kesehatan dan keselamatan Anda. UOBK RSUD Syarifah Ambari Raffles Bangkalan melayani dengan sepenuh. Baik Bapak Ibu hadirin izin acara akan kami. Kalau untuk jarak macam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Profesor Dr. Cita Sigit Prakuspo, Dr. SPDPI, Subspesialis Dermatologi, Alergi dan Imunologi, PINSTP FA Unip Mas, beserta tim. Yang kami hormati Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambari Raffles Bangkalan, Dr. Farhad Suryaningrat, SPDPI, PINSTP FA Unip. Yang kami hormati segenap pejabat struktural, pejabat fungsional, DPJP, instalasi, Karu, Unit, beserta Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya lah kita dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu Dian Rusdiana SMM. Kepada hadirin dipersilakan berdiri.
Untuk Indonesia Raya, Indonesia merdeka, padaku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, aku merdeka. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bermunajat bersama, memohon doa. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran untuk kita semua. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ali Imron, S.Nurse MAT. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakrin dan abdi. Alhamdulillah ini juga masih ya rabbana kama ya rabbil jalal karim sultan. Bismillah sidina wa Allah najamil bil afiyati wassalam. Aktifna bitaqwa wal istiqomah. Amin mujibat. Ya as-sami'u du'a. Lana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambang Mirat Edi Bangkalan kepada Bapak Dr. Farhan Suryaningrat SPDVI PhD PFADP. Dipersilakan. Terima kasih Prof. Kesempatannya di RSUD Bangkalan. Umur RSUD berdiri Prof. Tidak ada direktur Surabaya ini. Alhamdulillah Bapak. Ya, Prof. Citra ini mungkin tidak cuma ibu saya yakin semua di sini ada pendidik murid, tapi sudah banyak Prof dari saya. Biasanya Prof BPJB ini kalau berbicara politik tidak ada. Jadi alhamdulillah Prof, saya sangat bisa berbagi ilmu, berbagi karena kalau ibaratnya bahkan ini kalau internasional kita masih kelas desa. Jadi kita mau naik ke kelas kota gitu. Alhamdulillah itu yang pertama Prof. Jadi itu Prof. Dan juga sih kita sekali harus belajar itu Prof. Kan misalnya di kota yang terbatas sebenarnya. Nah yang kedua mohon maaf kalau ada hal yang kurang ini saya proses
Dan karena memang gedung ini senang ini nanti ada PSU, ada juga kita ada bisa mungkin setelah diskusi nanti kalau saya pilih sekalian beliau bukan saya mau sombong ya Prof ya, cuman enggak ya kemudian diri saya terang saya dari dengan beliau yang ada pertanyaan dari aku ini yang jadi sama kita jadi alhamdulillah saya waktu itu awal-awal jadi direktur yang menginspirasi saya ini ya karena dengan kebetulan ini real ya ini fakta saya menunggu dari jam 5 dari jam 2 sekarang saya mau tuhan kebetulan yang ada di sini kata bisa berikutnya dan isolasi ya sendiri sampai saya mau tuhan di mana rekan seumpama ini Pak penyertaan negosiasi Bro di sini semua vendor negosiasi di sini ada rekamannya ada CCTV-nya semua masukan dari project. Saya cuma dengan satu pokoknya lurus ke depan, lurus di ruang yang baik kita lurus. Saya pegang dari awal itu belum saya dari itu saya mau di yang sama seperti bayar utang sekali kalau akhirnya atas kesempatannya kami harap di sini Bang karena mindset teman-teman ini Bang harus diubah di bagaimana sih kita melayani pasien bagaimana kita berinteraksi ini kan kadang-kadang masih saya banyak mengeluarkan hadis-hadis dan ayat Bang itu menggugah hatinya ini bagi yang karena basicnya ini kan basicnya saya tidak ada gambaran lain bagaimana kita memandang rumah sakit ini. Di sini saya sudah mentok saya sekali mau pasan bahwa itu dalam sekitar terima kasih dari saya cukup sekian mungkin ini untuk anak-anak pembicaraan galau penjelasan terima kasih assalamualaikum. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur Eksekutif Institusi Bangkalan atas sambutan yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah acara inti yakni sambutan sekaligus penyampaian materi yang mana akan disampaikan langsung oleh Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya kepada Profesor Dr. Citra Sigit Prakuspo Dr. SPDPI Subspesialis Dermatologi, Alergi dan Imunologi. Prinsip FAD Pilmas, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya izin memperkenalkan tim dari Sutomo. Bu Ayu, ayo. Perkenalkan, kemudian kita dari Mas. Dari dan biasanya mungkin sampai teman-teman dan saya inisiatif ya jadi tadi kan masih kampung saya gitu kalau ada nasional ya kalau diri ya SUG saya masuk di belakang tapi kemudian cari sini ya kita kalau dari kampung ya tapi saya pikir itu kalau saya kampung itu ya sebenarnya kita menjaga diri ya kamu jadi ini kalau banyak orang tidak adil contoh kalau saya tiba ayah itu untuk klaim BPJS dengan kondisi yang sama itu rumah sakit peruntukan masyarakat itu lebih tinggi daripada Sutomo. Jadi pertama dari jantung dan lain-lain kita punya pelaannya sudah pokok-pokok sampai ke DPR mungkin kemana-mana ke BPJS jadi sendiri kan tidak
Tapi ternyata kita membuktikan bahwa kita bisa ya gimana lagi ya. Tetapi berharap kalau nanti ada masih ada kompetensi itu bisa memperbaiki klaim. Tapi ini Bapak Ibu, era kita sekarang ini era buka ya, volatility itu semua juga dengan cepat. Uncertainty DJ ya nggak jelas, operasi itu bulan dan ambiguity, jadi bingung. Kita nggak bisa, waduh ya oke ya, terus apa, dia tidak bisa. Jadi kita harus menghadapi. Dengan apa? Dengan bekal yang baik. Apa itu? Vision. Harus punya visi. Tujuannya kemudian understand, berusaha paham keruwetan yang terjadi, kemudian clarity atau berusaha memperjelas dan kerja adaptif. Ini kata kuncinya, harus beradaptasi, nggak bisa enggak. Saat ini di Pemprov sendiri kami memiliki tantangan ada perubahan kebijakan fiskal yang 70% tadinya Pemprov menjadi kabupaten kota, jadi mungkin di Bangkalan lebih tinggi ya sekarang, di Pemprov tidak lebih rendah. Kemudian selain itu banyak program-program dari pemerintah pusat, program prioritas yang menyebabkan dana turun ke Pemprovnya juga berkurang sehingga kami mau nggak mau harus mandiri. Dan apresiasi untuk Dr. Farhan kemarin baru ujian sama saya. Biasa. Saya selalu tadi kan bisa menyampaikan semua saya jawab, jadi setiap ditanya dijawab sama Dr. Farhan, selesai satu tanya saya yang dijawab. Saya beliau menjawab, jadi saya nambahin cuma beri. Itu tanya untuk beliau. Kalau kita yang dengan dia namanya dari direktur itu saya bilang sama posisi ada apa direktur oh ini terus tidak bagus tak bocorkan ya tapi memang tugasnya promotor itu demikian jadi kayaknya teman-teman lebih senang saya jadi promotor ya sebenarnya aku sudah beberapa semua dengan sendiri tapi katanya gini katanya kayak saya kan dia kayak malaikat dari pokoknya kalau dia ngomong saya buatnya betapa nanti pasti jadi ending karena saya pasti nggak kayak boy masih bagus tapi ujiannya biar berasa ujian jadi ini adalah paparan yang sebenarnya yang bukan coaching ya ini sharing gitu ya dari Sutomo ini saya paparkan pada saat tahun baru jadi setiap tahun baru saya pasti memaparkan untuk seluruh sitas hospitalia kami 18 hektar dengan karyawan hampir 5.000 karyawan tetapnya kalau tambah BPJS 1.800 tambah kontak bisa 7.000 sekian saya hafal karena tiap tahun kita bikin kaos untuk ulang tahun itu 7.000 sekian Pak Igun sekarang 1.100 baju-bajunya ya itu tapi kalau paling tidak jadi feeling saya sampai direktur ini saya paparkan jadi kebetulan saya merasa di manajemen aslinya aktif ya dokter kedokteran peneliti pendidik sampai sekarang dari indeks saya masih tertinggi di Sutomo maupun di FK karena memang senang meneliti saya merasa di manajemen kalau menolak beberapa kali 2015 benar-benar menolak masih eselon 3 terus diwajib 6 tahun sebenarnya bagiannya pendidikan profesi penelitian dan SDM tapi begitu masuk ada bagian keuangan pensiun ikut penghargaan barang dan jasa ujian nasional pokok juara satu disuruh merapat keuangan tidak apa-apa hanya tahu pengadaan barang dan jasa itu kan teori ya ada visi-visi Anda ada kode-kode skill-skill itu nggak pernah bayar tapi ya sudah karena direktur saya lakukan menangkap kemudian COVID direktur direktur keuangan sudah dilantik COVID karena Prof. Joni, direkturnya menjadi Satgas COVID Jawa Timur, maka direktur yang lainnya merangkap jadi direktur. Ya, dalam perjalanan COVID, direktur umum operasional meninggal. Jadi yang kembalikan, jadi yang lainnya merangkap direktur, saya sebagai umum operasional. Direktur sudah merangkap semuanya. Mapping itu sudah ada priorisasi 1, 2, 3. Kita ini yang rumah sakit juga pasti ruwet ya diri sendiri ruwet sama sebagai karena ruwet menjadi bundel semua tetapi
saya sebenarnya almarhum, saya sangat dekat dengan beliau. Karena di jadi kita nggak boleh putus asa dalam sedikit melakukan karena kenapa Pak Dewan kalau kita serahkan mau bukan semuanya mau pakai kita itu akan membuang waktu dan lewat putus asa ya. Jadi satu beres satu ya harus beres sama ya, disuruh beres satu dan seterusnya. Pada saat di nanti kebetulan 2023 jelang akhir ya November sudah tahu dalam pikiran saya farmasi harus dibetulkan sehingga memulai juga dari 1 Januari di farmasi itu karena biasanya gelondong dan rencananya untuk nganggur ternyata yang pekerjaannya banyak sementara di lapangan orang menjadi sehingga minimal WhatsApp telepon itu dan 1 Januari kami berkait dengan IT itu juga perjuangan karena musuhan sama orang yang uangnya banyak musuhnya adalah bukan hanya eksternal tapi internal di dalam kita sendiri sehingga bercerai itu pasti ulur tapi karena sudah memantapkan ini kebetulan saya sekarang ketemu rasional dengan Prof Joni ini saatnya kalau kita nggak bercerai sekarang mereka sudah tahu gelagat saya mau bercerai pasti tambah dipikun dan kita akan bercerai sehingga belajar ke seluruh Indonesia karena perceraian yang happy ending karena bisa sekolah itu sampai goyang kemudian bisa di Korea yang gue udah nggak seru jadi bilang tapi pernah berdua itu udah rekrut. Nah, rekrut kan pegawai yang nggak pakai KKN plus satu-satunya hanya IT. Jadi pada saat itu kita mau bercerai maka saya nggak mau masuk gitu ya. Saya bercerai dan kebetulan banyak titipan ada anaknya adik ipar saya ada anaknya karena rekrutmen terbuka anaknya sahabat saya dan seterusnya. Tapi saya nggak peduli. nanti dimunculkan ya Mbak Neng siap Karena seperti saya belum juga aja nanti jadi dan saat ini bisa terjadi karena backbone IT yang kuat. Dan saat ini juga saya bisa terkagum-kagum sendiri dengan kemampuan teman-teman IT yang siap kalau awalnya kalau beres IT-nya nggak mengerti kan. Jadi mati terus hidup itu lumayan tapi tidak ya hanya 40-50%. lumayan lama Kemudian kalau ini kita konsolidasi dengan masyarakat. Sutomo volumenya besar. Sehingga kalau ikut konsolidasi, benar-benar dia Ibu Gubernur menyampaikan kalau itu semua Pemprov, menteri Pemprov dibikin konsolidasi saya nggak berani. Karena saya nggak tahu komitmen kalau sama karena saya tahu. Tapi untuk direktur yang lain, itu saya nggak tahu komitmennya. Kalau kita negosiator, terus kemudian sudah pakai rendah, ternyata nggak ada beli, ya amblas sih. Jadi kita harus realistis dan kebetulan kami berdua ini dokter kulit kan jadi direktur ya se Indonesia ini ya jadi ya lumayan sih kak gitu ya jadi apa namanya nanti bukan yang mau punya dengan kehidupan saya nggak apa ya terus kemudian ya jadi alhamdulillah dan 1 Januari 2026 ini juga kami menyelesaikan dengan maaf akhir ya karena akhir dari teman-teman ya tahu sendiri itu dari 18 hektar awalnya sewa lahan 11 penyewa lahan pada saat KSO ada 4 yang mau dikaitkan yang paling krusial kemudian mau lelang terbuka nggak mau beliau semua maunya lelang terbatas supaya kalau 16 yang 3 bisa atur baik dituruti 16 2 nurut 1 nggak nurut akhirnya bingung gimana ya karena teman-teman ekspor juga khawatir kalau kita penertiban nanti terjadi gaduh sehingga teman-teman berpikir ini memang waktunya di grass capping tentu dokternya ngamuk pasien ngamuk tapi yang bersangkutan jadi keluar kemudian apa kita merapikan begitu grass capping selesai ya pasti pengen masuk lagi kan tapi semua itu sudah dilas dan lalu sudah dirubah kemudian ditutup saya ini jadi direktur 3 tahun ya
dibuka itu sudah sering, dibuka disomasi sudah sampai hasil sudah mati ya, mati rasa. Tapi tidak apa-apa, pokoknya sebenarnya kita benar. Mau ada bambu-bambu, mega korupsi di Sutomo sembarang. Pokoknya yang bikin berita adalah media bakal saya nggak pernah tak naruh. Jadi tidak apa. Tapi kalau kita salah, ya nggak takut mesti harus benar. Misalkan komplain tentang pasien salah, ya harus berbenah. Dan kadang-kadang saya tahu lebih dulu. Saya tahu lebih dulu ketidakbenaran sudah dibenarkan, kemudian somasi data sudah beres. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang intuisi, insting, kemudian hubungan baik itu penting. Yang lebih penting lagi, bagaimana manajemen harus apa ya menjadi pelayan sebenarnya ya, bukan jadi bos. Dan apresiasi untuk kawan-kawan Sutomo, kita punya update transformasi budaya. Pada tahun 2022, saya masih di SDM, ada 5 survei dari 4 nilai budaya kita, etika, integritas, profesional, inovatif, yang paling bagus profesional. Dinilai oleh masyarakat, profesionalismenya Sutomo itu sudah ngotot ya, memang orang-orang pintar ada di sana. Tapi inovasinya itu jelek, nggak ada inovasi. Dan untuk karyawan sendiri, lah ngapain inovasi? Inovasi butuh uang, nggak dikasih uang, belum perencanaan. Butuh SDM, nggak dikasih SDM. Jadi kalau bisa nggak mikir, ya nggak mikir. Kalau nggak inovasi, ya etika dan integritas di tengah-tengahnya. Itu sering ya dan seterusnya. Sehingga saya punya PR baca Google Review. Belum tentu benar Google Review itu penghakiman sepihak, tapi alhamdulillah dari 3,7 pada saat itu naik-naik sekarang jadi 4,1. Apa nggak ada komplain banyak? Om satu hari itu 3.000 pasien, pasti komplain lah ya. Tetapi komplainnya lama-lama tambah sih itu sudah disyukuri. Jadi sekecil apapun disyukuri. Dan untuk agen transformasi budaya itu tadi program mindset. Jadi dengan coaching dan mentoring kita punya 24 instalasi, dimulai 8 instalasi. Sekali lagi, memang di waktu jadi bukan kaiwan. 8 instalasi yang paling jadi permasalahan komplain. IGD, kemudian poliklinik yang 3.000 pasien, Irna anak yang selalu di atas 100 bornya, kemudian orang di BPT, kemudian di BPT karena itu juga sumber komplain, PPJT jantung karena nggak pernah tidur, dan revenue dan STOJ. Dan ternyata dipilih satu dokter yang paling bagus tentu saja ya untuk jadi champion akhir transformasi budaya. Satu perawat, satu nakes lain, satu cleaning service, satu administrasi, saya lupa yang dua lagi. Itu sehingga itu yang di coach oleh coaching dan mentoring termasuk Pak Jonan. Jadi Pak Jonan itu ceritanya lucu loh pada saat ada acara kulit di Jakarta di Gersik, saya jadi peserta. Terus kok bagus ya itu perubahan mindset kan kita tahu supaya kereta api juga dengan cepat. Caranya yang punya acara sponsori ya gitu. Berapa? Wah, ratusan juta ya, nggak mungkin ada duit soko ya. Terus ternyata beliau notice, jadi dia tuh semuanya baru, waktu saya baru bilang gitu. Iya kok tahu kok lah, saya mau selama waktu ngasih dia, karena beliau divisi. Terus saya bilang, lah ini saya tuh pengen loh, kamu ngundang bapak di Sutomo, karena kami punya agen tersebut. Ya udah kan, saya tanya panitia, gak cukup biayanya nggak sesuai. Terus bilang beliau, oh kalau nggak Sutomo sendiri kan tujuan. Karena kalau beneran dan udah ketiga kali dan minggu kemarin ketika di CEO Forum saya bicara di Jakarta sama beliau satu sesi, beliau cerita bahwa RSUD itu bukan alasan kita untuk tidak berubah, tetapi untuk berubah ya kita harus berubah dulu manajemennya, kemudian dan seterusnya. Dan mengejutkan sekali dari 8 instalasi itu ternyata yang gennya paling baik dari transformasi budaya, penerapan etika integritas profesional justru di IGD yang nggak pernah tidur baru aja. Jadi hirup pikuk itu nggak pasti dalam jelek. Ya. Jadi saya apresiasi teman-teman untuk jam yang awalnya di 20-30%, saat ini kurang dari 8% dari tahun lalu Agustus ya. Jadi itu saya apresiasi dan jadi teman-teman juga harus apresiasi. Akhirnya transformasi budaya, mindset berubah, IT-nya jangan ditiru. Prosesnya harus semangat. Nah, itu dari perceraian bahagia itu sudah. Kalau kita impulsif, misalnya pada ngajar ya, bahagia, dan pada saat hari pertama, itu saya masih belum direktur ya, ngajar itu apa? PLTU. Iya. Ini bilang, oh, ini mungkin akan goncang sekitar sebulan. Ini aku sudah dari hari pertama 2 Januari 2023 sudah boleh dan Amerika sudah ada kertas bisa ditulis dan seterusnya. Ketua yang ini soal ya, saya menyerah terus
ya saya hilirisasinya. Saya nggak bisa tahu. Ya kita kembali ke kendala nggak bisa. Apa cari kendala yang nggak bisa? Dengan atau tanpa kamu saya tetap jalan. Terus saya punya baik, saya bilang baik. Ini mau besok, oh ya saya sudah nggak tahu lagi ya. Tapi supaya kamu saya mau diskusi kalau kamu biarkan kamu biar sampai anak-anak. Jadi kita tetap arani ke poli semua kamu dan seterusnya kasih foto, jadi waktu di foto sama saya ini sama DPJP. Kalau DPJP ya ada kata oh masalahnya, soalnya takut remnya nggak kebayar. Tadi saya bilang tulis di kertas karena begitu masuk ke ekonomi itu data tidak tersimpan, data tidak terpantau semua itu nggak kebayar. Ini saya tadi ada yang mampu lagi. Terus mobil tapi sudah kan semua sudah tenang karena saya menjamin untuk membayar kalau nanti remnya akhir bulan nggak sesuai. Semua pergi sama anak-anak ID. Saya ini juga nggak pakai ID. Tapi loh, nengok buktinya ngomong data tidak tersimpan itu nggak tersimpan mana kan? Ya menurut aku ya cek kan. Apa enggak? Tersimpan 80% oke. Jadi kehilangan hampir 20% banyak. Tapi kalau hari ini alhamdulillah itu langsung melakukan dari Samsung sampai malam 24 jam dia dengan dalam waktu 3 hari sudah 100%. Ya semua happy. Tapi itu juga sesuatu yang apa ya? Yang harus komitmen dari kita memang benar-benar mungkin ada sebagian orang yang tidak setuju dengan nggak aku yang setuju dan tantangannya leader adalah bagaimana membuat orang ikut kita yakin bahwa pilihan kita ini pilihan benar nanti yang ikut kemana balik ke sini ya ini kira-kira bisa kalau di sini jadi ini adalah periode tahun 2013-2020 di mana sudah 9 tahun ya. Dua outcome yang paling penting diketahui oleh manajemen dan seluruh BPJP tentu karena konten dari BPJP adalah outcome klinis dan outcome finansial di disertasinya depan. Jadi ini juga pasien total dan kalau jadi kalau kita lihat di sini sebelum COVID ya, kemudian ini saat COVID turun dan seturun-turunnya ini ngomong semuanya pasien ada COVID. Anak itu sih juga, tapi pasiennya kurang. Jadi memang pasiennya kurang ada dari saya masih berkenan. Jadi saya kemarin itu sambilannya belum. Oh, kita itu bergerak juga ya. Itu dokter di sini. Jadi apa itu apa namanya itu sebenarnya jadi direktur ya. Terus ini kalau kita lihat 2024-2025 sudah lebih tinggi dari awal. Dan ini diprakali rawat jalan dan rawat inap. Kelihatan dia trennya naik. Dan naiknya nggak cuma naik dengan kompleksiti dan severity yang meningkat. Jadi teman-teman, mungkin tadi Dr. Farah juga sempat curhat, wah ini apa namanya PBI gini dan seterusnya. Strateginya beda-beda ya. Jadi kalau di sini ada PBI goncang juga. Kalau di situ ya goncang, tapi sudah nggak ada perkara PBI sudah goncang kenapa? Rumah sakit seperti Ratu Ibu dan lain. Kalau sudah melakukannya BPJS sudah merah-merah dilempar ke semua ya kan dia ya lah pastinya nah pakai kunci karena semua hanya boleh menuju ke banyak kuasa ya sebenarnya itu sudah persoalan saya apa ini mamaran di DPR atau menteri dan seterusnya kita persamaan dengan apa sedikit vertikal itu karena berapa yang mau drop bisa kita masuk ke cipal semua kan mungkin ya tapi ya usia segala jawaban itu tidak bisa. Makanya gini, aku masih hidup Sutomo. Gini Bapak Ibu, kalau kita punya warung, sembako itu ikan asinnya, sayurnya betul, dan betul, nasi. Dibandingkan sembako, kita masih ada space tentu. Tapi kalau dibandingkan dengan aktif, yang mikir tambah lampu, tambah ATP, ganti apa, cat, itu dipilih. Tetapi ternyata di antara minus-minus sehingga tahun 2020 setiap bulan saya menarik data sendiri dari NCC dan saya beliau ini loh belajar farmasi, belajar radiologi, belajar lab pasiennya tetap dengan naik kok bisa soalnya siap-siap persediaan ke depan gitu berarti ke depannya harus turun kita lihat lagi dan
untuk penanganan DPJP yang harmonisasi negatif itu saya panggil kamu tentu saja dipanggil ya karena kamu itu ada di sini. Nah, kalau ada tulang peraturan 55 ayat benar coba satu-satu ya mungkin kalau ini nggak apa ikhlas ya wes ya. Tetapi kalau pemeriksaan Ramadan ini bolak balik seminggu bisa 2 kali hasilnya belum ada survei lagi order itu yang saya nggak mau. Kemudian supervisi juga PPDS nggak bisa supervisi KPI semua. Jadi itu yang harus didiskusikan dan saya sempat diarahin sama senior jangan mau dikadali keuangan maksudnya itu loh tadi kan belum tentu benar datanya keuangan itu membuat apa kericuhan bola datanya tak pakai diri karena di sendiri kalau datanya jadi nggak pernah dicakap menarik kan baru mereka apa ya mungkin ini saya dan akhirnya mendengarkan jadi akhirnya adalah itu loh kegagalan keuangan nah kembali ke sini jadi dengan pasien yang tambah banyak, tambah sipil, tambah kompleks, pasti kita mikir banyak uang yang dikeluarkan, banyak uang yang didapat. Gimana keseimbangannya? Ada 3 outcome klinis yang penting. Mortality jelas ya, reaksi kurang dari 30 hari. Kalau belum 3 bulan sudah balik, kemungkinan belum waras ya. Sudah dipulangkan karena sudah BPJS mereka dipulangkan, karena kembali lagi itu indikator utama. Dan yang terakhir adalah average length of stay. Semakin dia panjang ya, mungkin biayanya juga semakin mahal. Jadi kalau dilihat di sini tren untuk length of stay turun kalau jalan kan nggak ada ini ya itu turun kemudian untuk mortalitas juga turun kalau turun ada 3 tahun terakhir padahal mulai 2024 sebenarnya ya turun anjloknya itu pada 2024 kita mulai efisiensi. Jadi siapa bilang efisiensi itu menurunkan mutu mutu klinisnya baik kok. Jadi efisiensi bukan pemangkasan membagi hutang, tetapi kendali mutu, kendali biaya. Mutunya dicekal, dipegang, kemudian biayanya ya ayo, apa caranya untuk diturunkan. Kemudian yang berikutnya ini biaya. Biaya rawat hasilnya naik tadi ya, karena biaya rawatnya flat 2024 2025. Kalau dari ini memang karena naik melonjak. Kemudian pendapatan rumah sakit. Jadi pendapatan rumah sakit naik ya memang hasilnya banyak. Gapnya jadi naik. Kemudian ini harmoni non jasa dan harmoni tarif. Kalau kita bicara tentang sembako tok ya, ini di sini non jasa ya naik, makanya masih hidup. Tapi kalau bicara tentang tarifnya rumah sakit, ini 0, ini minus. Minusnya tambah baik, ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita bicara tentang sembako tok, itu memang masih positif di sini. Tetapi kalau kita bicara tentang sembako dan lain-lain itu memang kira negatif. Tapi negatifnya cenderung, kalau ini 2024 kok turun lagi, hasilnya memang tambah banyak. Tapi secara tren ini adalah kemudian yang berikutnya presentasi belanja farmasi lagi. Hasilnya naik, belanja farmasinya turun. Karena tadi minimal maksimal stok level. Kalau sudah punya kita baru belanja, merah apalagi ya, pasti menjerit semua. Tapi kalau hijau enggak. Jadi yang moving itu harus memang cepat kan, tapi dengan slow moving sama dead moving itu ya bedanya. Ini hanya bisa dilakukan kalau farmasi bekerja sama dengan PJK, penunjang medik, dan PPOM-nya tentu saja. Kemudian ini juga belanja jasa juga relatif tuh. Ini tidak berapa? Ini tidak semerebu. Dari 3 tahun secara overall, mereka mau tujuan panjang karena struktural finansial belum teratasi. Karena itu masih maintain tadi ya, kalau kesimpulan Direktur. ya, sebetulnya membaik konsisten, mortalitas turun, readmisi kurang dari 3 bulan. Dokter minta tolong disampaikan ke Mbak Erika deh. Enggak maksud Ini rumah sakit ya? konsistensinya baik, perhatian kendali mutu 12 tahun juga baik. Namun kalau kita lihat Presentasi direktur judulnya. Direktur lah berarti ini. penurunan kos per episode ya, resiko komplikasi dan kesikanya juga menurun, kapasitas tempat tidurnya meningkat. Join lah. Secara teoretik prasyarat susah diri tetap terpenuhi. Tapi ingat, Beli teman-teman. Saya nak makan ada tahu. tentunya kita maksud Kamu dah. Coba dari itu bikin apa ya sorot dan berputus asa karena
Ya susah yang mau minus akhirnya Mbak Nunu. kita cari revenue lain. Contoh, Mbak Nunu, tidak telepati. Oke, Mbak. Aku belum. dan baik Anu apa, Bang? dan itu bisa memperbaiki Ya, suruh beresin deponya, jaga kebersihan Niki. Di WA tuh, Mbak. Nanti ke telepati sama ke Irna gitu bilangnya. Ngapain coba ke depo Irna? Enggak di telepati. yang BPJS 5%. Tapi Bukan, bukan. Anu ini tuh Tomo, Mbak, maksudnya. dan kita terus akan dievaluasi. Jadi kalau 9 tahun menunjukkan bahwa pendapatan Kayaknya ya, robot ya. Pengen katanya semua. memberi untuk bisa tahu karena memang kita masih Gitu. tapi lama-lama Kenapa Sutomo melek robot legen lemak? terjadi kenal Banyak, Mbak, deponya, Pak. Tiap perumahan kan ada. Karena jadi kalau kita membayar RSM tidak gini sehingga jangan digantung-gantung gitu ya semua RSM karena memang bayarannya beda. lemak. Di sistem pembayaran Pojok-pojok diberi itu memang sudah given di mana lagi. Kemudian kalau tadi 9 tahun, sekarang 1 tahun. Karena pertama nanti itu pendek robot, cocok panas songko Sutomo. dari Kita profesi landik ya. Wes langsung. untuk sharing hari kawan-kawan. Dua TICN dari materi ya. Yang dirasakan adalah anak. Anaknya mulai tahun 2023 selalu minus. Ngaruh. Sampai ya apa ya caranya? Kemudian Prof Anah menjadi direktur mantan Badir Lemet, kemudian jadi bersedia menjadi KSM. Jadi mantan direktur di Solo itu semua jadi satu orang. Prof Anah, Badir Lemet, Badir Jibril, SDM di masanya sekarang jadi ketua KSM. Pak Kohar yang sempat jadi kepala dinas direkturnya RSA dan sempat menjadi Sutomo KSM juga ke anestesi. Prof Joni ketua komite medik. Dan atau tidak semuanya. Jadi pokoknya yang masih mau apa masih berkenan masih kami minta tolong gitu. Ini anak langsung positif mulai Agustus tahun lalu sampai saat ini. Dengan apa? Enggak dengan apa-apa, dengan supervisi yang ketat. DPJP tadinya nggak ngerti caranya buka EMR, pasar sama PPDS. Nah, ini sudah jadi rumah sakit pendidikan belum ya? Sudah ya, hati-hati. Dengan rumah sakit pendidikan ada malapetaka yang mengintai, yaitu DPJP sama perawat berulang tugasnya ke PPDS. Hati-hati. Jadi kami karena sudah menyadari ada itu, maka mulai tahun ini kami berusaha PPDS benar-benar sesuai dengan kuota dan perawat ditambah kualitas dan kuantitas, medical officer ditambah dengan atau tanpa PPDS atau dengan PPDS yang secukupnya saja harus berjalan dan DPJP harus di depan. Karena ini begitu DPJP di depan langsung positif, ya langsung positif di sini. Dan ini gambar ini saya buat bulan September ya. Jadi kesananya positif terus sampai saat ini, belum diperbaiki. Kemudian anestesi plus min, tapi ya sering-sering positif ya. Kemudian kardio juga, yang lainnya masih negatif semua. Walaupun kalau dengan sembako ya masih positif. Jadi apresiasi untuk teman-teman anestesi, jantung dan pediatri ya. Kemudian ini untuk non jasa ya. Semua kalau non jasa yang sembako tok ya positif lah ya. Walaupun ini kayak anak semua internal positif karena pasiennya punya, tapi itu non jasa. Jadi hanya sembako tok. Kemudian kalau kita menjejerkan outcome klinis dan outcome finansial, kita lihat outcome klinisnya di sini untuk length of stay turun, mortality turun. Kemudian length of stay-nya relatif tetap, kemudian readmisi kurang dari 30 hari juga menurun. Outcome finansialnya juga demikian, trennya turun. Ya ini pasti ya, trennya turun. Tetapi sekali lagi harmoni non jasa oke, tetapi masih defisit, tapi tambah. Kemudian ini, verifikasi ERR. Kenapa ini penting? Karena ternyata ada urusannya sama uang, ada urusannya sama defisit. Kita lihat di sini, periode tahun 2025 ya. Ini tren verifikasi, maunya 80% ya, nggak stabil. Naik turun, ya nggak apa-apa. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita tuh kalau jelek nggak apa-apa, tapi apa caranya menjadi baik. Jadi, nggak boleh menghukum. Karena semua urusan di rumah sakit itu nggak ada tanggung jawab satu orang. Itu tanggung jawab semua. Berasnya tidak ada berhasil satu orang,
pasti keberhasilan semua. Dan di sini kita lihat verifikasi yang naik turun tidak stabil, kemudian outcome finansialnya juga naik turun. Semua ini tidak stabil. Kita lihat di sini, karena saya ini senangannya data ya. Jadi di cross check kan antara verifikasi kalau pakai cut off 60% dengan cut off 80% dengan harmoninya defisit apa surplus. Kalau verifikasi kurang dari 60%, ini defisitnya 12 ya. Dari akhir ambil ya. Semua defisit. Kalau baik, ini defisit dapat lebih. Tapi kan lumayan dibandingkan 100%. Kalau kita ngambil 80% cut off-nya, defisitnya sekian. Kalau baik, defisitnya sekian. Ini kelihatan dari sini. Sehingga semakin tinggi verifikasi beneran ya, bukan verifikasi di titik PPDS, di titik sakit gitu ya, tapi dilihat benar, maka keterkaitan dengan surplus itu semakin besar. Sehingga data menunjukkan korelasi kuat antara verifikasi ERM dengan peluang surplus yang naik. Sehingga ini adalah efisiensi yang bisa dilakukan tanpa soro ya, orang-orang tapi nggak pakai bodoh gitu ya. Intervensi yang termurah dan hasilnya tercepat. Kemudian ini, kalau kita lihat 1 tahun terakhir, loss-nya turun, mestinya biaya turun. Reaksi turun, mestinya cost episode turun. Mortalitas turun, mestinya komplikasinya juga turun. Namun, karena kasusnya makin kompleks, maka biaya naik. Kemudian tarifnya tidak menyesuaikan, jadi menjadi stagnan. Variasi DPJP, nah ini inefisiensi tersembunyi. Kalau tarif ya kita pasrah, dengan KPS sudah sampai mana-mana nggak direken. Semoga dengan paripurna dari 24 itu sudah paripurna pasti 17. Yang 3 kemungkinan iya karena itu masalah SDM dikatakan. Yang 3 lagi sudah ada regulasi yang berubah sehingga bisa dimasukkan, mungkin tinggal 1 yang masih struggling untuk anak-anak. Jadi kalau dilihat dari sini maka biaya naik ini ya Allah memang kompleks. Kemudian klaimnya stagnan itu kan bukan urusan kita, sehingga kita hanya bisa lakukan ini. Variasi praktek DPJP inefisiensi tersembunyi dengan DPJP harus dipercepat. Dan sekarang kita memperlakukan kami punya sistem absensi yang fleksibel. Jadi 1 DPJP pokoknya 1 minggu 3,5 jam per 1 minggu sembarang aturan. Diatur sama KSM. Jadi mereka kalau konsulan datang atau jamaah onset di IGD itu ya tetap itu, sehingga nggak tiap hari jam 3. Kalau kayak gitu mereka ini jam 7 udah bolong kemana-mana jam 3 datang lagi. Ini nggak ada face recognition, sehingga nanti kalau nggak datang dia nggak bisa telepon. Kemudian ini secara sistemik bisa diartikan bahwa defisit ya ini sekarang belum. Jadi kalau sekarang ini jadi bertahap gitu. Jadi sekarang awalnya pokoknya DPJP dapat koin, rugi nggak rugi, dapat koin. Nanti ternyata nggak dibayar BPJS, pengen klaim, nggak apa lagi bisa dibayar. Nah kemudian tahun 2025 ini, kalau ternyata nanti nggak dibayar, dipending sama BPJS, untuk bulan depannya spendingnya itu dihold sama rumah sakit. Sampai di benak biar cara ini pendingnya lolos baru diberikan lagi. Sekarang gitu. Nanti ke depan, begitu ya datang langsung potong. Belum, karena memang harus hati-hati kalau nanti nggak ada kerja ya bingung juga ya, tetapi harus sosialisasinya beneran. Secara sistemik ini defisit bukan karena mutunya buruk dan yang buruk, tapi memang nggak sinkron di opo lagi gitu ya. Yang dua ini di luar kendali kita. Kemudian ini, jadi realisasi pendapatan alhamdulillah tahun 2023 targetnya 1, kemudian kereta realisasinya sekian. Tahun 2024 targetnya sekian, realisasi sekian. Tahun 2025 juga realisasinya pelangkauan, alhamdulillah. Jadi saya mengapresiasi dengan teman-teman keuangan yang setiap bulan itu rekon farmasi, rekon Aldo, rekon EBITDA, rekon PPJT, rekon semua hal-hal yang bisa jadi uang itu keuangan harus caranya menghasilkan uang. Ya. Ini upaya peningkatan pendapatan rumah sakit, ini KSO parkir ya. Jadi KSO parkir kita sudah dapat sekian, ini pendapatan mungkin masih 10 Januari ya. Sampai 31 Januari ternyata sudah sekitar 700 juta lebih untuk swap kelola ya. Kalau plus KSO ya mungkin sekitar 1 M. Sehingga itu sangatlah meningkat ya untuk kami. Alhamdulillah di bidang itu sekarang cocok gitu ya sampai bulan. Kemudian ini untuk
2025 dibandingkan 2024 kita semakin banyak rekanan yang non BPJS. Ini juga tantangan tersendiri karena biasa melayani raya-raya. Kalau asuransi swasta begitu kita selek mereka untuk pergi. Jadi kita bikin champion sendiri untuk melayani asuransi swasta. Ini ringkasannya secara general 9 tahun Sutomo menunjukkan perbaikan konsisten pada outcome klinis 3 quality evidence of safety sama rehabilitation kurang dari 30 hari dan menunjukkan pelayanan semakin matang dan efisien. Nggak ada yang pelayanan jelek ada banyak, tapi secara general ya. Data bulanan menegaskan mutu klinis dan efisiensi pelayanan terus membaik, tapi harus mewaspadai keberlanjutan finansial. Ini sering bagi di jalan EBITDA. Kalau EBITDA ditambah gaji, karena gaji kami masih disupport oleh Pemprov, itu menjadi positif. Tapi kalau enggak masih negatif. Gimana caranya? Teman-teman yang bukan revenue, yang bukan layanan, mikir selain efisiensi, apa caranya membantu layanan menghasilkan uang. Jadi itu yang teman-teman sudah punya PR dan mungkin nanti malam dan besok malam kita akan diskusi Zoom dengan lintas unit. Dan sustainability ke depan tergantung optimalisasi dokumen klinis dari partisipatif PJP harus turun sendiri, konversi efisiensi klinis menjadi efisiensi biaya, dan advokasi kebijakan tarif. Jadi selalu advokasi tapi tidak direm. Kemudian ini saya ingin share best practice interconnected and efficient ekosistem inovasi yang terkoneksi. Kenapa? Tidak ada satupun inovasi yang sendirian. Dan alhamdulillah 2022 inovasi kita paling buruk ya, dari penilaian orang luar dan penilaian diri sendiri. 2023 kita mulai berbenah dengan konsumsi budaya dan IT mandiri. 2024 di versi yang awalnya cuma paling juara inovasi itu 1 atau 2 paling ya di lalu 2024 dapat 6 juara 1 inovasi di Sutomo. Kemudian 2025 keempat itu 2024 sampai 2025 tapi dia di nasional, sehingga ini menunjukkan bahwa tangannya pada saat itu di wawancara dan diminta presentasi kok bisa inovasi dari namanya paling jelek kok tiba-tiba jadi bagus, ya itu karena transformasi budaya, mindset berubah dan IT mandiri itu kuncinya. Ini saya senang mempersonifikasi. Jadi kalau kita membayangkan rumah sakit itu ada bola lampu dan ada sumbunya. Bola lampu bisa tepat tentu kalau sumbunya baik ya dan powernya baik, dan power adalah SDM. Sehingga SDM itu tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diremehkan. Dan SDM kami 5.000 itu sebenarnya banyak, karena ya banyak yang lapo-lapo gitu ya. Jadi tapi kan nggak bisa dibuang ya. Jadi dibuang diputar-putar, dan sekarang teman-teman SDM itu berusaha ya apa caranya dan SDM bikin kacau itu di budayakan. Mereka punya ide. Pada saat kita ada outbound AKB. AKB kan orang hebat-hebat pasti banyak ya. Dan masuk budaya pasti orang top di unitnya. Mereka usul gimana kita juga menyertakan mereka yang paling benar di unitnya masing-masing. Oke, apa? Jadi AKB plus yang lain benar. Oke, tentu ngomong gitu. Semuanya proses kan? Yang dengarnya malas beda. Saya ada secara akad. Jadi kita bilang secara akad saja, dan yang dituju juga ya. Kalau ibu kok ya aku juga banget. Kita di depan. Ternyata pada saat outbound saya sudah besar ya sama karang kucing dan lain-lain itu bergerak di lautan dan mereka lihat ada punya ide apa dan sebagainya. Nah pulang-pulang yang sih tadi sudah jadi agen. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian ini rasanya Pak Jonan aja itu. Dan Pak Jonan bilang coba aku bikin penelitian. Bedanya baby boomers angkatan di atas saya, saya kepalanya banjir mesin milenial. Nggak tahu ya. Itu beda. Kalau baby boomers itu saya namanya kerja. Jadi kalau beda dari apa? Biasanya nggak bisa. Dia suka sesuai dengan passion dia bagus. Tapi kalau nggak ditinggal. Ya sekarang ibu-ibu di sini ya kan banyak ibu-ibu punya ibu yang paling besar SMA. Nanti mau masuk lagi
ikut dengan PDB mau dipercaya. pokoknya nggak tahu dengan Oh, anak yang paling gede, kan hobinya musik. musik. Kalau misalnya kamu nggak boleh main musik, kamu harus sinau sampai lulus SMA. Stop main musik, ini kan lulus enggak kan? Nah sekarang gini, lulus saya dari stop, saya belajar ya, itu belajar kalau sampai masa nggak guyon. Jadi kita itu memang pada posisi nggak bisa gitu, seperti ini. Dengan pengalaman yang ide, pada beberapa ulang tahun, kan kita bikin acara rame-rame gitu ya, kemudian semua isi aku ini dan aku akan. Sekarang kali anak-anak yang geser, aku ingin apa, aku akan ada. Aku ingin ini dan ini, karena di situ nanti aku akan apa. Itu beberapa mencari sampai sekarang dan ternyata. Jadi apresiasi juga untuk teman-teman semua yang membiasakan kasih lokasi itu biasa. Tapi itu udah apa gitu ya. Biasa. Mungkin balik ke sini. Jadi kalau lihat sebetulnya paling atas pasti pelayanan. Karena rumah sakit atau ibu sudah menjadi pendidikan, tidak bisa pendidikan yang terlepas dari pelayanan, tidak bisa. Itu menjadi peranan ibu. Sehingga pendidikan penelitian, kemudian operasional dan keuangan harus mendukung pelayanan. Saat ini kami sedang ini roadshow ya, nanti saya ada roadshow juga di sama dan besok-besok terus kita ada roadshow untuk apa ya, menekankan kepada teman-teman jangan sampai pendidikan mengalahkan pelayanan. Jadi contoh poli, kita semua turun ke poli tiba-tiba PPDS hilang, itu kan PPDS ujian padahal kan dia itu nanti kalau lulus itu kan kompetensi ini apa ya, saya lihat dari universitas ini karena semua akademik. Kalau kita belajar di luar negeri, saya beberapa kali ke fellowship itu ya nggak perlu gitu jurnal itu ya menyangkut sama tentang pelayanan pasien. Jadi pada pelayanan pasien tidak ada ujian jurnal, ujian paper, tidak ada. Harus pakai dan pelayanan pasien kalau dia nggak benar dia bisa sokong kan tidak boleh ya. Nah seperti ini yang harus diubah pelan-pelan mindsetnya teman-teman di DJB karena memang Sutomo sama UNER, Sutomo kan dilahirkan untuk Sutomo zaman dulu waktu tahun yang lalu itu dilahirkan untuk pendidikan dokter di Sutomo. Jadi memang dilahirkan untuk pendidikan dokter. Kemudian Sutomo awalnya tahun 70-an kami itu hospital base ya untuk pendidikan profesi. Jadi saya sendiri tahun 90-an itu masih hospital base, jadi nggak pakai UNER, nggak pakai FK. Namun tahun 2000 mulai berubah. 2012, 2013 mulai university base berubah, semua akhirnya adalah market akademik dan yang menyeleksi sana, tapi kita yang akademiknya sehingga bukan saya mau melarang UNER, bukan untuk saja perlu cinta sementara kalau cinta nggak mungkin ada ini. Rumah sakit ini adalah sebuah entity yang bukan downline universitas, sehingga kita harus berani atau kalau masuk PPDS teman-teman harus dipastikan layanan tidak terganggu dan PPDS harus dibalas sesuai dengan siapa yang dipilih supaya tidak mengganggu. Jadi tidak ada pendidikan yang terjadi tanpa pelayanan, semua mendukung pelayanan dan ini yang menjadi kesepakatan kami. Kemudian karena Sutomo adalah rumah sakit pendidikan, jadi tanpa atau dengan UNER kami adalah rumah sakit pendidikan, ada di hospital sudah terakreditasi internasional 2 kali dan pada Agustus nanti untuk yang 3 kali. Kita dan pendidikan menopang dan APK kami juga sudah merekognisi internasional yang pekat direct sudah yang 2 kali. Jadi ada cerita lucu suatu saat teman-teman di UNER membutuhkan critical fitness dari APK internasional, kemudian nggak punya, saya tahu. Jadi MK-nya nggak punya, kan juga nggak punya, kemudian nggak perlu semua. Jadi kira-kira kadang merasa lebih dekat daripada FK. Jadi kalau dibilang artinya kok Cina sama FK enggak, Cina tetapi dalam posisi yang sama. Kemudian fenomena yang pertama yang harus kita cermati adalah sustainability caring of life. 3 pilar. P pertama people ya, sumbernya ya orang yang harus diopeni. 2 adalah planet. Sehingga kami kalau apa udah nggak pakai itu, pakai informasi dari sendiri. Terus sekarang ada edaran dari saya nggak boleh ada jadi makanannya buat sendiri, nanti kami bilang di atas tangga, ininya tumbler sendiri. Cuma kalau makannya di luar saya bawa kayak enak ya, jadi tetap diubi. Tapi kalau di depan aku di foto dilaporkan.
Kemudian COVID, jadi bukan ngajari apa ya, tapi rumah sakit harus berdiri. Ya, apalagi untuk rumah sakit terapia itu mungkin harus ada sebagai simpan dan seterusnya ya. Kalau kami enggak, karena ya untuk diri sendiri aja masih kurang kok. Jadi harus berpikir COVID kalau nggak gitu rumah sakit. Kemudian ini alhamdulillah ada penilaian dari internasional tentang environment social economics. Itu dapat 94 kalau nggak mau juga ya. Jadi ternyata baik, tapi kalau lihat di sini sosial sama governance-nya nilainya agak sempurna, environment-nya kecil, 53. Karena memang Sutomo itu sudah rumah sakit lama ya. Kalau rumah sakit baru gedung ya bisa dibikin green hospital. Tapi ya apresiasi untuk teman-teman gimana tuh inovasi dikasih sebenarnya ini sudah ada di Sutomo apa mengolah limbah dan sebagainya. Tapi kalau untuk gedungnya ya sulit. Tapi kami berusaha itu lagi sudah pasti pemisah sampah itu dilakukan sehingga berharap nilainya bisa tinggi. Tapi saat ini 94 ini sudah yang terbaik di RSUD jadi SRUD. Dan ini beberapa di luar negeri ternyata ya Jawa Timur banyak sehingga Ibu Gubernur minta untuk kita serius dari ini sehingga MPU itu benar-benar kami lakukan tes setiap bulan untuk menjadi tulang punggung sebagai penelitiannya BPJS tadi. Dan sebagai contoh atau sebagai role model maka direksi sekarang mulai praktek di Sutomo untuk hari. Kalau siang ya sesuai dengan jam. Ini ya SDM. Jadi ini memang perlu dari intinya pemilih SDM ada people sama structure. Nah people ini kita berharap high komitmen, komitmennya tinggi sehingga servisnya meningkat. Kemudian structure high performance. Nggak bisa struktur yang dibagusin tanpa mempunyai SDM. Sebenarnya juga demikian. Sehingga di sini kawan-kawan melakukan agen transformasi budaya, ada timeline-nya dan sudah berjalan 3 tahun. Dan si kedua terintegrasi, sistem kepegawaian terpadu. Mulai masuk SDM itu sudah langsung dilakukan. Dan masing-masing orang sekarang bisa lihat cek kapan waktunya naik pangkat. Dan kami punya 9 box performance sehingga yang box 789 itu loh yang nanti calon menjadi kepala unit, kepala instalasi, kepala KSN dan seterusnya. Jadi memang itu menjadi fair sehingga yang bagus ya memang bagus, yang jelek ya ganti untuk dilakukan pembenaran masing-masing. Ini penataan SDM di kami ada transformasi budaya dan batch 1 sudah lewat, batch 2 lewat, sekarang batch 3 adalah penunjang. Jadi instalasi pemeliharaan sanitasi, aktif, kemudian pinatu dan sterilisasi dan lain-lain. Ini proses perjalanan ATB bersama Kak Jona sudah 3 kali datang dan nanti bulan April Pak Hermawan Kartajaya juga akan membimbing kami 2027 dan sama Pak Jona kalau semua alhamdulillah mungkin bukanya melas gitu ya rumah sakit kampung dari jadi akhirnya beliau senang membimbing. Ini evaluasi ATB dievaluasi ya jadi kalau bagus segi adalah ketupat ini nggak bagus karena ada finansial di sini semua unit bisa menghasilkan finansial. Tidak apa-apa jelek, gerowong-gerowong juga tidak apa-apa, yang penting ke depan lebih. Kemudian ini, jadi kita bisa melihat di Siesta adalah sistem informasi enterprise Sutomo untuk transparansi dan akuntabilitas yang menggabungkan semua sistem di Sutomo. Enaknya IT mandiri. Kalau dulu itu poli, ruangan-ruangan, IGD, OKA, keuangan-keuangan, perencanaan litbang sendiri, semua sendiri. Nah sekarang bisa terjadi satu sehingga kita bisa melihat dashboardnya dengan baik. Ini adalah inovasi dari ATB, Lingkungan Budaya Etiprofi, ini dari SDM, peningkatan pelayanan, budaya itu pembangunan budaya, Etiprofi adalah nilai budaya kita. Nah ini si lampu tadi ya, lampu mulai masuk, kemudian penerimaan staff, dilakukan pelatihan dan seterusnya sampai akhirnya dilakukan mapping dan ini nanti untuk promosi diambil dari sini. Dan ini terkait dengan kelimbangan dan pelayanan di portal KSN. PDF-nya sudah saya kasih ke Pak Direktur jadi nggak usah foto nggak apa-apa nanti dapat. Ini digitalisasi dan efisiensi IT mandiri 1 Januari 2023 dimulai Juli 2022. TK bercerai dimulai, kemudian rekrutmen SDM IT, kemudian studi banding ke berbagai RSUD tentang bagaimana perceraian yang bahagia dan tidak bahagia. Kemudian Agustus kita mulai bikin EMR. Sebenarnya maunya dengan vendor itu input double. Jadi input ke vendor, input ke kita, tapi vendornya nggak mau.
Dan ternyata saya juga baru sadar perjanjian dengan vendor itu adalah semua data memang saya adalah milik vendor itu ya. Tapi saya juga ya sudah nggak bisa. Kita nggak perlu menyalahkan masa lalu, orang lalu nggak perlu diskusi. Ya wis, memang perjanjiannya itu seperti anak TK dengan kayak mahasiswa gitu ya. Jadi memang kalau tapi nggak orangnya nggak apa-apa. Jadi ya sudah dijalani. September mulai rekening membuat membuat pengecekan, kemudian November ada karena kita juga ingin ulang ya, harus hati-hati ini kan lebih COVID-nya, kemudian finalisasi mandiri. Ternyata jeda ya masih masalah dari pertama dan kedua ketiga apa saja karena direkturnya yang menjalin apa namanya bajunya ya saya wajib waktu itu. Jadi kalau di rumah ekonomi gaji, tapi ternyata enggak alhamdulillah. Tapi nggak jadi ya kita harus berubah semuanya itu kan coba ngomong sebelum dia makan ya. Jadi teman-teman mungkin di sini jadi kayak hal itu. Jadi di Pemprov itu kami semua kegiatan talent dan beberapa tahun untuk direksi. Saya yang pertama untuk bilang itu bukan siapa yang bilang tanggung jawab kan bagus. Yang paling jelek ternyata hari-hari itu. Jadi saya sangat hari-hari. Aku juga ya, jadi saya bilang sama teman-teman struktural, tolong kalau ada keputusan saya yang rasanya ini berbahaya, harus diingat. Karena tapi memang orang yang tidak berhati-hati bisa disebutnya bagus gampang ngurusin kok di belakang belakang gitu ya. Itu juga nggak benar. Jadi semua harus berani mengingatkan supaya hati-hati tidak menjerumuskan bersama-sama. Ini digitalisasi mandiri sebelum dan sesudah aplikasi awalnya 2, sekarang 65 dan terhubung semua. Sektor tadinya 28, sekarang 43, data hanya vendor kok bisa ya data, nggak tahu ya mengapa bisa kan. Sekarang sudah punya sendiri dengan kualitas dan kami sudah ISO ya. Kemudian integrasi dulu nggak bisa diintegrasikan, sekarang gimana? Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa IT mandiri itu menjadi titik balik Sutomo yang lebih baik. Sebenarnya lebih dari ini ya, tapi nggak cukup tepatnya intinya ada command center untuk pusat kendali, kerjasama dengan Diskominfo, kemudian AI dengan ITS Surabaya. Dan dulu Sutomo itu punya data big, datanya banyak, semakin banyak bencana. Sekarang big data sudah mulai nyambung. Dan memang adaptasi ini adalah yang utamanya adalah pelayanan. Ini jadwal dinas digital ini untuk perawat ya, jadi bisa di oper-oper sesuai dengan kebutuhan. Medical record, aksara namanya dari bahasa Sanskrit, Sanskerta, artinya sustainability. Apakah ini terprogram ada titik pelayanan? Jadi di IGD tadi mulai masuk, kemudian diperiksa dokter, ada order untuk lab, artinya jadi, order untuk radiologi, radiologi jadi, sampai final dia mau operasi, mau ke ICU, mau ke ruangan, mau kemana itu dilakukan. Setiap orang datang ke IGD itu langsung scan kartu dan tahu pasiennya. Sehingga tadi ujung-ujungnya bisa mempercepat lainnya dan untuk pasien-pasien yang lebih dari 6 jam saat ini nggak sampai 5%. Kemudian CCTV kita punya, Exhibit saya pikir di sini juga punya ya untuk radiologi, LIS Lab, pendaftaran online yang tanggal tambah baik, booking dan seterusnya. Dan ini didukung oleh kelitanan dan untuk perencanaan, brief, keuangan, schedule management, IGP, dan keluar sampai yang keluar di sini macam-macam. Semua terkoneksi dalam satu koneksi sehingga kita bisa menyelesaikan. Ini transformasi digitalnya ya, jadi ada Aksata, Report, kemudian CRS, Data Security, ISO, kemudian TATAT, agen transformasi budaya dan konsolidasi barang dan jasa. Tak mungkin bisa tanpa IT mandiri. Partisipasi dalam SPBE, kita juga juara di SPBE dan mensupport Bapak Sekda pada saat tampil di nasional. Ini evaluasi pendaftaran online ya, kalau kita lihat di sini total pasien jalan awalnya sendiri. Dan meskipun saya sambat BPJS, tetapi semua itu juara terus ya, 1, 2 yang lalu di satu untuk rumah sakit kita berkomitmen BPJS. Jadi waktu disalami sama Pak ini Pak Ali Gufron, sangat ya, jadi Bapak ini berkomitmen tapi kami itu breeding gitu ya. Oh nggak apa-apa, nanti kan itu bisa diatur gitu ya. Jadi ya memang ya gitu, tapi ternyata kita berkomitmen kalau berkomitmen gimana lagi. Jadi ya sejak kata ayah saya kan kalau sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan ya risiko, tapi yang di dalam diri kita respon reaksi kita yang bisa.
Ini adalah Majadiji ya untuk akses pendaftaran online. Kemudian ini pada saat digitalisasi lumayan ya, bisa efisiensi 16,8 miliar untuk akses dan obat. Kemudian ini untuk IT 5,8 miliar dan untuk kertas-kertasan hampir 600 juta ya. Kemudian ini, jadi apresiasi untuk kawan-kawan dari District Center Sutomo bahwa dengan adanya Sutomo Claim aplikasi itu, maka kita tidak ikut case itu di belakang untuk bertanggung jawab pada kenaikan klaim. Dari depan ada DPJP yang menguasai data namanya champion order. Dari DPJP yang juga menguasai coding itu sudah mengevaluasi dan memfeedbackkan ke ordernya supaya tulisannya yang dilakukan, melakukan yang ditulis dan seterusnya akan bekas sampai di case center. Sehingga saat ini klaim kita pending di sini berapa pending klaim? Berapa persen? Ya, kami kurang dari 1%. Segini gede ya, 1 bulan lebih dari 100%, kurang dari 1%, itu alhamdulillah. Itu karena kawan-kawan merubah mindset bahwa dokter harus ikut. Jadi dokter menjadi kalau aku yang ya, ini pengajuan klaim ya. Jadi tadi saya sampaikan klaimnya kan yang pending dan kami bisa mengirim berkas pas tanggal 1 Juni ini sudah ada sanitinya. Tapi sekarang BPJS-nya Prof yang tahan dulu. Oh gitu ya. Kalau dulu kita ngumpulnya kan bisa 10, 15 sekarang tanggal 1 dan aktivitasnya berapa dari sini? Dan menurut saya kita juga di atas 9 Jadi ini adalah Internet of Things untuk asset monitoring yang kami lakukan. Ini apresiasi inovasi alhamdulillah ya ada 8 juara rekotan ini yang bahwa piala sama piala kemudian alhamdulillah juara 1 juga nasional Diamond Award untuk pelayanan kesehatan IHIA dan akhirnya dapat tiket gratis ke Korea, tapi biar Bapak Wajir aja yang ke sana karena memang itu idenya beliau ya. Kemudian BPJS Award ini Seva Karamaita Award itu juara 1 rumah sakit tipe A berkomitmen, jadi masih bidding tapi berkomitmen. Kemudian alhamdulillah BBK ini sudah lama ya dari kita ini hair sampai 5 kali. Saya bilang saya zaman sekolah nggak pernah hair, kok ini hairnya 5 kali. Jadi biasanya BPK itu untuk safety itu dipengandani oleh direktur keuangan. Tapi untuk tahun kemarin saya pegang sendiri direktur muda tetap gak juara, tetap gak lolos, gak lulus. Ya memang direkturnya BO, alhamdulillah lulus. Jadi ya sudah tahu gitu kemarin-kemarin ya. Ini duta inovasi, kami juga Hospital Patient Center Care. Ini juara 1 adalah teman-teman itu punya 9 pasien. Kalau mau pulang langsung program. Jadi patient reporting outcome dan experience monthly dan itu dipegang. Ini yang membuat kami bisa dapat award nomor 1 untuk Hospital Patient Center Care. Kemudian ini juga pemanfaatan antrian online juara 2, alhamdulillah. Ini adalah bulan tahun kemarin. Jadi inovasi-inovasi yang kami lakukan. Pertama pembentuk yang berharga pada hari ini, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami dari sini ya. Ini udah tubuh pohon ya, jadi ceritanya kayak gitu ya, rotor-rotor berkail sedikit pohon, terus kemudian ada inovasinya. Ini teman-teman IT juga yang mungkin ya. Inovasi pertama adalah dari direktur pelayanan dan penyidik perawatan. Kemudian inovasi dari direktur profesi, penelitian dan sumber daya manusia. Dan kemudian inovasi berikutnya dari nasional perencanaan dan keuangan, yang terakhir dari kementerian operasional. Dan yang terakhir adalah inovasi yang baru grace ya, baru grace pada Oktober yang lalu dan saat ini sudah berjalan. Ini inovasi yang baru ya. Jadi inovasi baru yang terus menerus dilakukan oleh kawan-kawan. Sebagai penutup, terutama alhamdulillah menjaga kinerja klinis yang bulan efisien, namun untuk belanjaan finansial masih jadi PR ya. Dan harus menyelaraskan mutu klinis dari biaya, kualitas dokumentasi dan kebijakan pembiayaan. Keputusan strategis itu menjadi penting dari leadership dan prestasi yang dicapai ini menunjukkan kemampuan kita sekalian mengubah lingkungan dengan sukarela untuk menjadi lebih baik. Jadi untuk ngomong leadership itu
beda sama manajemen. Kalau manajemen itu manajer ya sudah direktur rasanya. Kalau leadership kita sendiri leader untuk diri masing-masing dan lingkungan kecil. Kalau berhasil bahwa orang yang banyak itu akan menjadi lebih baik. Ini alhamdulillah ada 30 penghargaan, ternyata 2024 dan mohon doa untuk bulan Agustus kita untuk ketiga kalinya berharap bisa terakreditasi Academic Video Center Joint Commission Internasional. Saat ini masih satu-satunya RSUD namanya Hospital selain Cipto dan Desa Sendikit. Ini adalah kerjasama dengan Bapak Menteri diminta oleh Bukuk untuk World Class Hospital dan alhamdulillah pada saat dari finance kemarin kita mendapatkan ranking 101 sampai 200 dunia untuk Medical Center satu-satunya RSUD juga. Terus untuk ini untuk riset ya, jadi untuk research dari healthcare kita mengungguli hasil sedikit itu semua dan dana sudah satunya mau alhamdulillah. Ini terakhir dari kami memang kamu ya sudah tidak layak dipakai tapi sudah buat foto lumayan masih bagus. Jadi kawan-kawan kalau mereka semua mau foto di sini kayaknya kalian juga di semuanya. Jadi teman-teman itu dari saya mungkin kalau mau ada tanya sedikit dipersilakan untuk sharing. Jadi untuk studi banding dan sebagainya kami dengan senang hati akan. Terus saya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Cita Siti Pratuswo, Dr. SPDB, subspesialis DAI, PhD, FRDP Mas, atas materi yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada kita. Untuk calonnya mungkin selanjutnya adalah diskusi Prof. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau dipersilakan. Oke, sebelum diskusi Prof. Ini Prof. Saya jadi banyak ide Prof. Setelah ini Siap. jadi sebelum kita mulai jawab saya orang dulu Prof. Sebelah kanan saya ini masih layanan sekarang merangkap pendidikan. Nah, kalau kita ini menuju pelatihan di wadirnya pelajaran, jadi yang pendidikan ikut wadir umum pendidikan, kemudian yang penunjang ikut pelatihan. Ini wadir umum dan pendidikan ikut semua. Kalau itu yang kita lengkapi, jadi melakukan ekom. Yang tengah ini Prof. Tadi kan IT alhamdulillah beliau ini hadir tergantung PDP cuma saya beri tugas teknik mobilnya IT. Jadi kita sedang proses pengembangan IT. Jadi di lawatan ini punya kita sendiri. Makanya nomor satu BPJT. Ya, beliau ini sering bertanya. Gitu ya. Dan di sebelah kanan ini Dr. Fitri pendidikan tinggi ya. Jadi nanti siang juga kami ini ada dari UB Prof tadi untuk jenengan sudah dikasih rambu-rambu bahaya kita kalau dari BDS-nya ini nanti Aku BPDS itu sering dihina sama teman. Cuma itu rumah sakit dapat tenaga murah tuh, tenaga murah bahaya. Tenaga murah yang bahaya. Jadi BPDS kalau sudah kita nggak apa-apa. Dan BPDS screening itu bahaya. Sehingga kami sudah memulai. Kalau ada case sensitif dilanggar, dipulangkan ke instansi. Harus. ya betul Fitri. Oh ya. Masih mungkin. Oke. Kalau BDS ini yang harus dari yang dari ketua ini juga dan ini asesi jadi pengelolaan saya bisa jadi saya jadi beberapa pertanyaan ada tuh
kemudian saya juga juga sekarang investasi itu menjadi problem dari masih itu penting. Kita tuh punya challenge untuk melakukan masalah. Nah, keputusan saya kan dari untuk berikan itu pasti ya oke. Terus yang kedua masalah dana penelitian yang jadi bagaimana bisa kita sebagai RSUD ya bisa ya memenuhi itu penelitian berjalan itu juga penelitian bisa. Terima kasih Dr. Satu untuk pertanyaannya. Jadi betul, penelitian tentang pendidikan nggak boleh lepas dari pelajaran. Sehingga kami mulai tahun 2018 itu boleh mengambil dana penelitian dari DPA kita. Jadi boleh menyalurkan di situ ya. Jadi saat ini sekitar 1 M ya, tapi waktu itu mungkin 400 juta saya lupa untuk mengambil sebenarnya. Dan penelitiannya selalu penelitian yang kata ada masalah. Masalah di Sutomo, masalah dengan BPK, dan health service research. Health service research itu bisa mulai kecil 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai 20 juta kalau dengan instalasi yang banyak. Kemudian kalau clinical trial memang kita 40 juta, tapi bisa di 2 kali lipatkan kalau itu memang bagus dan berguna untuk perbaikan BPK. Jadi nggak ada penelitian yang kami danai itu penelitian yang publicity atau lab molekuler itu enggak. Semua clinical trial, drive klinis atau hasil riset, perkara kamar mandi, antrian farmasi yang saya juga itu juga farmasi untuk obat-obat itu yang jadi topik. Dan sekali lagi masalah itu ada di kami dan pertama kali saya ingat hasil riset itu 0 karena orang-orang tidak punya ide ya sini harus diteliti. Jadi kami bikin saya dulu kepala litbang ya kebetulan 2015 di litbang dikumpulkan terus gimana sih caranya cari masalah, gimana sih caranya ini, dan kita ngajari bikin proposal. Jadi kami memang perkumpulan orang-orang yang memang senang meneliti kebetulan, Prof. Lasmi dari Paru, Dr. Maya, Dr. Domitus, saya, Prof. Anang, Prof. Awan, dan seterusnya. Itu kita bikin lesesan cara ambil masalah, kemudian konsep solusinya gimana, bikin proposal poin-poinnya. Dan litbang membantu memperbaiki proposal. Aja sudah lumayan, ada yang lama itu lumayan, sekarang sudah betul. Sekarang kita bisa misalkan yang untuk tahun 2026 ini mungkin disetujui sekitar 50-60 yang bahkan beratus. Jadi sekarang udah mereka lomba-lomba dan untuk ada DPPDS juga senang kalau dapat bayar dengan penelitiannya. Jadi itu jadi ide dari sendiri dan akhirnya pada tahun 2016 kami membentuk CRU. Belum ada CRU di Kementerian Kesehatan, Sutomo satu-satunya waktu itu Clinical Research Unit, bimbingan dari Prodia selama 2 tahun dengan CRU-nya Prodia. Kemudian dikenal oleh nasional dan internasional, sehingga tadi itu yang ada dari dunia itu hampir semua pelayanan pendidikan dan penelitian. Dan kebetulan vaksin merah putih kemarin untuk vaksin COVID kami juga melakukan uji klinis fase 1 juga tidak di Sutomo dengan ribuan orang itu kami lakukan. Jadi memang bertahap. Mungkin yang pertama adalah mengumpulkan orang yang senang melihat. Saya kira nggak banyak itu. Terus kemudian brainstorming penelitiannya seperti apa yang mau kita lakukan dan alokasi dana ya tentu tidak usah banyak-banyak dulu. Pokoknya ada yang mengumpulkan, iya dilihat baik nanti dikembangkan. Atau mungkin kalau misalkan memang ada yang mengumpulkan dulu kami awal-awal cetak. Data 1 KSM 1 gitu dan terpaksa milih gitu atau berapa KSM pembedahan 1 KSM ini 1 misalkan gitu supaya merangsang. Tapi setelah itu mereka akan sembarangan diteliti akhirnya apapun diteliti, antrian diteliti, online diteliti, case diteliti, semua bisa diteliti dan sekarang yang pertama sudah ratusan yang terima itu perjalanannya demikian. Terima kasih Dr. Satu, semoga berhasil. Terima kasih Pak Datuk. Penelitian. Soalnya ini kalau di sini itu sekolah ada disuruh apa penelitian. Paling saya yang Kali ini tidak salah. Ini ada juga tolong ya penelitian ini. Para kalu-kalu ini sekarang banyak ya. banyak loh.
dari Indonesia. Oh, lagi. Selamat pagi. Sesi kita berikan kepada kita, terima kasih. Yang pertama mungkin saya ingin memuji Prof. Karena memang SPDP 2 di Indonesia jadi direktur ya. Luar biasa. Karena pada waktu Solo, saya paling senang waktu di Solo dari kita paling semangat dibandingkan konsul lain. Hanya bulan-bulan ini Karena jadi nah, kan waktu itu cuma Belanda dia juga Belanda. Kulit Belanda di Suromo, pokok kesukaan. tidak salah kalau sudah menyebar. Ya, pokoknya kita betul-betul di sana. Di Yang kedua, Prof, terima kasih. Ini sangat menginspirasi dari seragam yang sangat terlihat kompak dan kompak. Jadi semoga ini bisa mengubah materi. kalau kita pilih, saya cuma ada. Jadi latihan seminggu bisa 1 kali selama 6 bulan. Ya. Sangat menginspirasi. Alhamdulillah, cuma Pak Direktur tadi terus ini dokter yang saya dari medik berbasis fisik saya berdomong. Jadi ini saya tanyakan sebagai DPJP. Nanti peran DPJP ini untuk bisa aktif juga terhadap inovasi-inovasi yang sudah dipaparkan tadi sampai sejauh mana kita harus terlibat. Karena kita tidak ingin sepertinya nanti setelah kita aktif terlibat ada anggapan jangan terlalu ikut campur sama manajemen dan itu. Jadi ini akan buat kekhawatiran kita jadi kita nggak ingin mengenai manajemen karena kita sebenarnya untuk zaman sekarang BPJP ini harus ada 2 terus saya tidak bisa sekarang seperti dulu yang sangat idealis. Satu kaki kita dipilih misi, satu kaki kita di manajemen. Itu apa namanya yang seperti itu kalau zaman sekarang. Nah, sejauh mana kita harus terlibat gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya sendiri ini punya karakter ya, karakternya memang karakter koncokan gitu ya, sehingga di rapat struktural dan sebagainya itu jadi ngomong-ngomong kadang-kadang biasa apa kadang-kadang boleh saya masih kadang-kadang tapi kalau sudah diputuskan satu cuma harus nurut. Nah untuk DPJP ini saya memang memasang DPJP di berbagai komite. Kenapa? Karena rumah sakit ini bisnis prosesnya DPJP. DPJP manusia yang paling angel, paling sulit ya, paling sulit karena pemikirannya itu pragmatis kan. Terus pokoknya idealis demi pasien berdasarkan teori begini, maka saya tidak mau harus gini gitu ya. Nah itu harus dipahamkan bahwa kita ini juga butuh hidup gitu. Kalau semua nututi katanya DPJP itu nggak bisa, sehingga DPJP campur mau manajemen. Contoh, ketua komite medik masih DPJP ya, ketua KFP DPJP, ketua kendali mutu dari DPJP, ketua bisnis center DPJP, ketua ITK waktu itu DPJP, sekarang anak sekolah, sekarang orang IT bener. Gak pede tadinya, gimana saya berhadapan dengan DPJP? Bahkan mau berjajan terus, kalau misalkan DPJP awal karena mau bercerai, oke DPJP, tapi begitu sudah enggak, IT harus bisa mengembangkan dirinya sendiri, kan sudah pede ya, alhamdulillah. Tapi yang lainnya harus dikatakan sama DPJP. Kemudian DPJP, beberapa DPJP juga. Kemudian di struktur Direktorat Umum Operasional itu ketua Satgas DPJP opsi. Ketua umumnya enggak, tapi jika bidang medik DPJP berjalan berbeda. Karena DPJP pasti kan perawatan ya. Kemudian di SDM, Litbang, DPJP semua. Jadi memang banyak dan nggak boleh iri sama DPJP, misalkan yang struktural. Lalu kita kapan gitu? Udah kapan? Nanti kalau ternyata ini dalam bergulirnya bisa DPJP itu sebetulnya kalau ditawari ya nggak mau ya ke manajemen Pavo gitu ya, enak Habib dapat rimbun titik gitu ya. Nah kemudian dan Habib tapi kita harus peduli dan ternyata
harus apa ya, mungkin Pak Direktur atau manajemen langsung lirik-lirik. Kita mau kepala instalasi itu pasti mau mendengarkan banyak masukan dari BJP. Ini mau pemilihan Pauli gitu, udah ini, mereka sudah ini sendiri dan apa udah mau BBPT. Dulu kan BBPT-nya bukan BPJP, sekarang BPJP. Jadi IBP pasti BPJP bakal berbeda ya, tapi kedua itu sekarang juga bakal berbeda karena kalau nggak bakal berbeda, pikirannya nggak kuat dong. Padahal ini kan harus support kerja. Dan nanti kawan-kawan kalau ada yang di BPJP baik nggak apa-apa. Dan mungkin share teman-teman waktu tahun 2015 saya baru jadi kabit Bank, itu ada undangan di Singapore Management University untuk sebenarnya undang untuk direktur yang klinisi. Kebetulan direktur saya waktu itu bukan klinisi. Kemudian ditawarkan untuk join karena waktu itu wajib-wajibnya udah nggak bisa semua, nggak bisa dengan segala macam alasan. Kemudian saya disuruh ikut tes sampai atas nama beliau. Itu kan masuk ya, dia 30 dari 100 dari negara-negara misi-misi ya termasuk Indonesia. Terus kemudian pas sudah selesai tes, akhirnya juga begitu sama aku beliau spesialis yang tes saya kan. Kemudian beliau nggak pede berbahasa Inggris. Nah, saya mau sana, saya ini sebagai apa gitu kan? Saya bukan direktur, bukan direksi, tapi kata Pak Antono, coba aja bilang ini memang jadi yang tes waktu itu direkturnya, tapi kata nggak bisa, boleh nggak? Saya eselon 3 di struktural, memang bukan direksi, tapi BPJP. Terus ya udah saya email, boleh kan? Saya nggak pede sendiri karena lihat listnya semuanya CEO daerah terkasih. Nah ini saya paling sendiri ya, paling bawang gitu. Saya bilang sama Pak Arsono, kayaknya Bapak PD, Bapak ini semuanya direksi. Bapak, semoga ini kawan-kawan besok-besok jadi direktur. Ya, waktu itu bilang, jadi mana waktu saya tanya Pak Arsono, itu enggak waktu wakilnya ke Singapura, ternyata temenan gitu, ada doa. Jadi, kan saya nanya, yang pengajarnya dari John Hopkins semua, kenapa kok pakai syarat manajemen yang BPJP? Ternyata beliau bilang bahwa ada penelitian yang di John Hopkins itu untuk direktur rumah sakit, yang terbaik itu adalah BPJP yang menguasai manajemen. Kenapa? Karena tahu situasi, tahu gimana caranya rumah sakit ini harus nggak ambruk gitu loh. Paling bocor aku untuk lapis kedua, ketiga, keempatnya. Nah, jadi kenapa inklusi kriteria itu? Dan ternyata dalam semua diskusi itu nggak pernah ada membahas manajemen yang nggak ada urusan sama layanan. Karena rumah sakit ini mau diri karena layanan. Dan layanannya harus kan ada manajemen. Saya punya bimbingan S3 kemarin baru ujian postal juga itu tentang pemilihan alat kesehatan oleh dokter versus manajemen. Jadi versi dokter kan selalu kan itu banyak kan di rumah sakit, tentu ada sisi-sisi negatifnya juga ya. Nah, itu orang-orang mengapresiasi pokoknya saya nggak mungkin meminta teman-teman S3 melakukan pelajaran pada yang bukan masalah. Justru masalah nggak apa, nanti saintisnya gimana kita pakai sampai nanti. Jadi tadi betul sekali melibatkan BPJP itu sesuatu yang perlu menurut saya. Meskipun pada saatnya kalau yang nggak BPJP pun bisa ya apa namanya bisa berkomunikasi sebenarnya. Kadang-kadang seperti case. Kenapa sampai punya akal untuk champion border? Karena kalau orang bisnis itu BPJP sudah mengkot semua. Oh nggak bisa, sudah kill semua. Tapi begitu border, champion bordernya ada BPJP juga kan bisa. Ini loh maksud saya dong apa bisa dikomunikasikan dengan baik dan teman-teman bisnis lihat mulai terpaham. Dan sekarang beberapa teman-teman istri sudah meninggalkan BPJP KWA. Jadi saya pikir kita memang harus memanfaatkan BPJP sebesar-besarnya agar BPJP menjadi followernya kita. Karena itu yang menjadi betul. Ya. Masa BPJP ojo sebagai lapis top, tapi rumah sakit ini yuk butuh urip gitu nggak boleh. Terima kasih. Oh. Terima kasih sekali dok atas segala insight, segala luar biasa idola dok. Jadi saya PPDS tuh kalau nggak dengar cerita, ya ampun kok bisa jadi sekarang menjadi prof, masya Allah. 2011. Jadi KPS. Jadi begini prof, saya dijerumuskan oleh Dokter Farhan kali ini di saya sebetulnya tidak tahu apa-apa, bro. Karena ternyata benar. Jadi karena memang
karena DPJP menjadi bagian dari IT. Jadi saya lebih paham apa yang harus saya lakukan, apa yang DPJP inginkan, dan DPJP juga komunikasi dengan saya juga lebih nyaman, gitu ya. Namun ini yang saya ingin tanya untuk Sutomo adalah tadi, Prof, perceraian yang berujung dengan bahagia satu, kemudian adalah bagaimana database bisa kami kuasai sepenuhnya seperti di Sutomo, karena kita minta database saja kami masih bersurat, gitu, bersurat, dan itu kan melalui rapat yang panjang sehingga kami bisa mengambil database kami. Bahkan sampai sekarang mereka pun masih punya database kami. Bagaimana caranya bicara secara total dan mereka tidak bisa mengakses lagi database kami dan berujung bahagia. Begitu saya bilang. Terima kasih ya. Sebenarnya ngomongnya bahagia atau bahagia, masa jadi enggak. Jadi saya dengan dua ya, saya dilaporkan karena gini, jadi saya juga main curang karena mereka kita mau double itu dia nggak mau. Kemudian minta data diinjit kadang-kadang dikasih data tidak bisa dibaca. Terus orang yang alasannya. Terus saya juga nggak bodoh juga ya, karena waktu itu lagi COVID. Terus sih untuk data COVID, jadi pakai alasan segala macam. Kalau gitu baru keluar data. Jadi karena pasien COVID kami banyak yang maksa itu benar. Jadi kalau nggak dipaksa data yang kan sulit. Kemudian saya mikir-mikir, oh cara guys. Saya bilang coba sih dipakai anak-anaknya ini, anak-anaknya vendor itu ada nggak yang mau sudah pakai mau belok ya? Ini di sini aja ya. Jadi kita ganti mau belok. Nah, jadi dia berkaki itu sudah mulai tinggi data-datanya. Udah bisa berat karena nanti kan ketemuan juga ya, karena kan posisinya dari sana. Terus kemudian ketahuan lah, saya dilaporkan ke kejaksaan. Jadi berkelahi di kejaksaan, ya nggak apa-apa ya, dilaporkan. Tapi kan nggak ada bukti. Maksudnya itu kan dia melihat anak itu ada di sebuah ruangan anak yang ketemuan gitu. Jadi nampaknya apa namanya dari internal kita juga kadang-kadang ada pengkhianat gitu ya. Terus kalau bilang ya namanya kadang-kadang Allah itu kan memberikan kita petunjuk yang nggak disangka-sangka. Oh, saya kan sering jalan-jalan. Saya jalan-jalan, ada oke. Nah, pada ini saya itu lagi motret anak-anak IT si pembelok gitu. Masih berpindah-pindah karena dia nggak dideteksi. Tapi ya namanya dia juga kan merasakan mata, dia lagi jepret ini. Kemudian saya pas lewat. Dia ambil handphonenya, lihat foto orangnya, ambil ke STI. Jadi apa katakan juga itu lalu dia bilang ini dia mau asal-asal situ. Jadi apa namanya akhirnya saya juga mikir oh ini ya kalau rekamannya foto kita juga ya foto juga ya. Akhirnya kita meredakan buku untuk sabut itu malah nyewa, jadi nyewa apartemen kayak kos-kosan gitu ya untuk tidak bisa semua, apalagi data itu semua dibuat. Tapi pokoknya dengan atas nama kita harusnya data karena nanti bertanggung jawab pada sebuah macam-macam itu nanti dikeluarkan nanti. Jadi berkelahi di kejaksaan juga kali. Sampai saya tuh sempat bilang sama beliau itu gak takut ya. Nanti kalau sudah meninggal ditanyai apa yang dilakukan kezoliman terhadap seseorang. Sampai saya bilang saya udah muangkel gitu ya. Tapi beliau bilang, loh ini gimana sih? Orang semua tindakan kita itu selalu dengan kesepakatan sama Sutomo. Iya kan, kemarin. Ya, tapi kan sekarang nggak sepakat gitu ya. Jadi itu sampai ke kejaksaan dan seterusnya. Tapi apakah bisa semua? Enggak. Tetapi ya alhamdulillah tambah lama tambah banyak. Mayoritas bisa. Kemudian kita langsung keep dan mereka awalnya ada aja. Nanti kemudian pada saat awal-awal bercerai itu tiba-tiba ya hampir pasti karena mereka gitu ya. Tapi kita sudah punya backup. Ya pasti berkrit dan seterusnya ya. Tapi ya harus apa? Jadi memang itu kapan-kapan mungkin kalau sempat ke Sutomo khusus belajar perceraian IT ya. Nanti itu teman-teman bisa menjadi saksi hidup dan mungkin bisa tips dan trik ya. Karena kan kami belajar ke banyak rumah sakit ya masih goyangnya nggak sampai seminggu lumayan. Jadi mungkin kalau panjenengan belajar ya kira-kira goyangnya mungkin 1 hari 2 hari lumayan. Jadi teman-teman IT orangnya sangat terbuka. Memang kan hirup-pikuk ya karena semua pakai IT dan saat ini IT kami itu jumlahnya lebih banyak daripada IT-nya di Sokiko Jakti. Jadi lebih banyak. Berapa puluh ya mungkin sekitar 60-an. Jadi masing-masing unit ada terus masing-masing program ada dan
proses gitu. Jadi memang IT kami jadi lumayan yang terbaik ya, jadi sering dicuci. Kenapa? Iya, termasuk itu para pembelot itu. Nah, para pembelot itu sudah mereka tidak berkotak bisa. Tantangan kalau masih berkotak kan double kan bisa. Iya, double agent. Jadi ya, semangat pemilihannya baik ya. Sebenarnya kan kita juga jadi mikir ngambil pembelotan itu karena kan rasa dinakali ya. Tidak bisa harus mikir yang out of the box gitu. Ya, sangat kecil lagi. Dengan baik ya. Terima kasih. Mungkin jadi gini Prof, tantangannya memang dari masukan dari dokter Yaya di PJP, karena kan memang benar Prof, tidak semua sangat sedikit saya menjadi angker. Ya, dalam arti harus Rosio juga, kayak Rosio nanti saya juga sama dulu ya, sama begitu. Dan kita harus belum komputer aja. Yo, nggak apa-apa, pokoknya dulu aku gitu. Jadi nanti saya akan DPJP ini kan kami coba ini di rajin ini kan memang bisa. Basic juga kami keterangan sesi. Jadi basic misalnya protes masalah clean langsung saja dengan tepat. Kami juga sering kali memproses itu. Kalau saya nggak boleh, nanti kalau ada itu protes lagi saya nggak boleh. Saya nanti ke depannya kita kasih. Jadi itu ada lagi yang teman-teman naik coba kalau diterima. Terima kasih Prof. Yang jadi saya tertarik dengan yang disampaikan Prof tadi terkait pendidikan, penelitian menopang pelayanan. Bagaimana mensinergikan pendidikan, pelayanan, dan penelitian, Prof. Karena selama ini apalagi mau jadi rumah sakit dengan BPJS. Nah, selama ini baru DM dok. Nah, ini yang berjalan saat ini sudah baik, cuman mungkin perlu ditekankan untuk karena pada saat lebih fokus ke pelayanan sehingga untuk pendidikan itu ada waktu sisa baru pendidikan. Bisa nggak tuh gimana triksnya bisa berjalan bersamaan? Terima kasih. Jadi ini juga perjalanan panjang sebenarnya kan punya konklusi ke konklusinya Dr. Tarmono yang biologi orangnya ketemu gitu ya. Saya bilang pokoknya selama saya berpikir terus dari itu selesai. Soalnya beliau sedang ada pendidikan. Pendidikan kalau DM mungkin karena observasi ya. Jadi kalau kami memang menolak DM karena memang di Sutomo yang sesuai dengan SKD itu ada 30% yang pasti ada, 30% yang nggak pernah ada, sisanya itu ada enggak. Nah kalau PPDS itu karena saat ini saya belum lihat yang sudah berisi awal itu tuh ya, belum ya masih university base kan. Nah itu hati-hati karena anak-anak dari university base, kami juga PPDS-nya university base dari UNER, itu mereka mikirnya pokoknya lulus. Jadi mereka nggak peduli sama patient safety, sehingga kami mengangkat PPDS sebagai asisten di BPJP. Terus tahun 2020 dengan segala kekurangan yang kami punyai, kami satu-satunya rumah sakit yang memberikan insentif pada BPJS 1-2 juta. Tapi karena UNER tambah lama tambah gila-gilaan untuk menaikkan kuota, maka mulai semester depan kami sesuai dengan kuota kami dan di luar kuota itu nggak boleh diselong. Sekarang ya ngomongnya ini di Sutomo sini enggak, tapi faktanya ngomong dulu di Sutomo sehingga OKA penuh dan seterusnya. Dan beban kuota ini kan dari insentif, jadi sesuai dengan kuota itu yang akan dipegang. Kemudian yang lainnya nggak boleh berputar di Sutomo dan tidak boleh ada ujian yang mengganggu layanan. Jadi dipanggil setiap saat itu nggak bisa.
Dan tapi ya DPJP-nya harus turun juga. Kan ini kan lucu DPJP di sana ada maksimal siapa gitu ya DPDS-nya. Kemudian yang penting juga bahwa penelitian itu include kok. Jadi di Polri ada masalah apa, ya mesti diteliti lah. Ya nanti kan ada ini ada pembukaan penelitian unggulan ya, coba dimasukkan gitu ya. Itu akhirnya menjadi gitu. Tapi sebelum itu ya kita les-lesan gitu ya, ada Zoom, ada ini tentang penelitian itu ya apa sih gitu ya. Dan bisa kok misalkan ambil narasumber kami punya banyak itu ya orang-orang yang senang meneliti dan senang ngajari bikin proposal dan seterusnya itu pasti membuka ini wawasan gitu ya itu bisa seperti itu jadi untuk pendidikan pendidikan yang nggak boleh melakukan pelayanan itu adalah ya pendidikan itu adalah di pelayanan ya di OK itu ya di ini dan kami juga mulai semester depan kan ada teman-teman kami yang nggak banyak yang hari ini ya ada 1 3 bulan yang nggak banyak itu mulai ini ngajar CPPDS nah kadang-kadang ngajar ke depan jadi sudah jadi temuan KPK dan BPK nggak punya STIM aja saya minta tolongnya nggak dikasih ya baik kalau gitu ya kami nanti mulai semester depan nggak memasukkan teman-teman yang 130 ini sebagai pengajar masih boleh lah kecil lagi tetapi karena rumah sakit ini rumah sakit pendidikan, kalau ada di wilayah PPDS-nya, ya teman-teman ini membimbing di pelayanan, tapi nggak boleh ikut ngajar di tramway di depan, kemudian nguji OSC, nggak boleh, kemudian di luar di luar layanan nggak bisa, karena itu bisa berdampak hukum, itu yang hati-hati. Jadi nanti kalau misalkan menjadi rumah sakitnya university di sana ditanya bagaimana dengan Opera Ibu? Karena kalau swasta karena begitu kami sebetulnya dengan UNER itu ya saya cinta mati bisa di orang UNER ya. Saya pernah KPK, saya pernah jadi tangan kanannya rektor 5 tahun, jadi 2015 sampai 2020 itu kebetulan saya sudah dilatih jadi badan perencanaan pengembangan direktorat. Kemudian sama Pak Harsono disuruh ikut open bidding eselon 3. Dan begitu ketika eselon 3 saya mau keluar sama rektor nggak boleh. Akhirnya rektor sama gubernur waktu itu Pak Dekarko, apa kalau saya double, jadi saya double. Kalau nggak cinta benar nggak mungkin lah ya mau double. Dan 2018 jadi wakil saya mau keluar juga dari benar nggak boleh selesai sampai pemerintahnya rektor selesai. Jadi izin sama ibu apa boleh ya masih double itu berarti 2 tahun. Nah sekarang mungkin saya juga meluruskan barangkali ada bangun-bangun kita pasti cinta sama UNER, tetapi Sutomo itu rumah sakit pendidikan kan downline-nya universitas. Kita harus berdaya nomor rumah sakit kita sendiri. Jadi tetap cinta nggak apa-apa, tapi nggak bisa saya lipatkan, kemudian rumah sakit yang menanggung akibatnya itu nggak mau jangan. Karena untuk teman-teman di OK, ya maksudnya ada APD dan seterusnya. Dan teman-teman di unit karena kita ya bukan sebetulnya ada yang bilang ini artis lah atau mau merdeka ya bukan merdeka mungkin kan dewi nya di sini bapaknya di sini dan kita swasta semua sudah ngerti kalau jadi sama kita aja ya karena yang swasta kan bikin PPDS dan itu juga lah dan itu juga jadi saya nanti juga roadshow untuk mendinginkan teman-teman kan yang 130 nggak ada 100 itu juga panas juga kan jadi kan ingin kita sama yang lain dari juga nggak bisa semudah itu jadi nanti tapi ke depan saya berpikir Sutomo ini memang ada dari medical center hospital jadi bersama siapa aja ya apa sama udah ya alhamdulillah enggak juga nggak apa-apa juga gitu jadi dan kita mengatur diri kita sendiri kalau DM sekali bisa apa-apa tapi butuh PPDS hati-hati karena semua tuntutan yang ada itu adalah karena PPDS maju DPJP nggak ada. Jadi dan kalau sudah kayak gitu DPJP-nya masih saya rewel ke pengadilan dan seterusnya. Dan itu di share ke teman-temannya supaya semua menjadikan pelajaran gitu. Karena kalau sudah tutup itu mari ya. Ya walaupun untuk sampai ini kok ya happy ending semua ya. Happy ending karena pelatihan itu tadi medical report. Medical report itu nggak bisa nggak bisa dibujuki kan. Resume medis, medical report itu kalau kita klaimnya baik, ya insya Allah itu baik. Itu yang menyelamatkan kita. Ya semoga sama terus sampai selesai amanah. Gitu. Demikian ya. Terima kasih Prof. Bila karena memang nanti
lagi nggak boleh konten yang apa Kamu tuh banyak sekali dari ekspor, nggak usah saya siapa aja. nah di kedepannya mungkin IT Boleh, boleh. Ya, jadi terima kasih. Saya kira cukup karena saya lihat. Sekali lagi terima kasih atas semuanya Prof. Saya pokoknya ini aku pikir sini situ jadi terima kasih atas besok aku ya. Kalau masih belum itu apa tuh kayaknya masih belum dirapi kalau materi foto itu materi lagi sambang ya. Tersebut pasti bilang sama masalah gitu ya. ya coba saya kira itu Prof sebelum akhiri alhamdulillah dilakuin mungkin foto Terus